Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam, dibeli di Teluk Dalam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar semua Bapak Ibu? Adik-adik semua sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya diundang Bang Mat Ali untuk datang acara haul almarhumah ibu beliau. Bisa Ustaz Somad datang ke Morawali dalam acara haul ibunda saya? Saya katakan, saya hanya bisa datang ke Sulawesi Tengah setahun hanya 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Di luar itu saya tidak bisa datang. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau ada yang mengatakan mengundang Ustadz Abdul Somad itu susah, payah, jelimet, ribet, sulit, tidak guys. Saya akan datang sesuai dengan 4 hari yang saya janjikan. Saya berada di Sulawesi Tengah ini hanya 3 malam. Hari Kamis datang, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, Ahad pulang. Tidak boleh lebih dari 3 malam. Nanti khawatir buka cabang. Nah, jadi memang 4 hari ini adalah jadwal saya. 4 hari berada di Sulawesi Tengah. Dan masih ada 2 hari lagi, besok hari Sabtu, hari Ahad. Mudah-mudahan semuanya lancar, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sebetulnya Bang Mat Ali mengajak saya mau melihatkan, menunjukkan perjalanan beliau. Ustaz Somad, saya dulu tinggal di pelabuhan, jalan kaki ke SMA 1. Jadi kita jadinya penasaran kan, pelabuhannya di mana, SMA 1-nya di mana. Akhirnya dibawanya saya hari ini. Itu pelabuhannya Ustaz Somad, SMA 1-nya di sana. Terus saya jalan kaki Ustaz. Wow, amazing. Jadi kalau ada anak sekarang sekolah naik motor, naik sepeda, naik ojek, naik Grab, mengeluh, dikit-dikit healing, dikit-dikit liburan. Ini mental kerupuk. Beliau jalan kaki dari pelabuhan sampai ke SMA 1. Di SMA 1 Bungku itu Pak Ustadz, Bungku betul. Itu Pak Ustadz dalam lumpur. Tapi tadi saya lihat bagus. Dulu lumpur, sekarang sudah bagus. Jadi sebetulnya beliau ngundang saya ke Morowali ini mau ceramah atau melihatkan tempat beliau. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang.
Jadi kalau kita mau berkenalan dengan orang, kita mesti sampai ke kampung halamannya, mesti sampai ke sekolahnya. Dan saya lihat tadi sekolahnya, Masya Allah, tabarakallah, bagus sekali. Ada masjid, nama masjidnya Masjid As-Sa'adiyah. Ini Masjid As-Sa'adiyah, masjid apa nih? Rupanya nama ibu beliau. Masya Allah, ada convention hall, tempat pertemuan. Masya Allah, tabarakallah. Andai teman sekolah saya dulu bisa membangunkan masjid di sekolah saya, membuatkan tempat pertemuan, membuat halamannya menjadi bagus. Andai setiap anak sekolah ingat gurunya, pulang ke sekolahnya, membangunkan masjid, membuatkan ruang pertemuan. Tapi banyak orang kacang lupa, karena memang kacang sekarang nggak pakai kulit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi saya didatangkan kemari nampaknya untuk tausiah ceramah, tapi saya sebenarnya ingin dikenalkan untuk mengambil iktibar pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu. Ilmu tidak terbatas dalam kitab, ilmu tidak terbatas dalam ruang kelas, ilmu tidak terbatas dalam ceramah. Dalam perjalanan saya ke Morowali pun saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu. Mudah-mudahan ini dapat diamalkan oleh anak-anak muda kita sekarang. Sukses, berhasil, pulang ke sekolah, bangun masjid, sayang pada guru, cinta pada teman dan sahabat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi insyaallah. Amin ya rabbal. Nanti Ustaz Somad akan saya bawa ke kampung saya, kata Bang Mat Ali. Di mana kampungnya Bang? Morowali. Cuman saya lupa nanya berapa kilometer. Pas saya cek di Google, 10 jam. Bisa meninggal saya sampai di sini. Alhamdulillah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mata saya terpejam, begitu bangun sudah sampai. Mudah-mudahan dimudahkan Allah pula segala urusan kita dunia akhirat insyaallah. Man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang memudahkan urusan orang, apalagi urusan tausiah, urusan dakwah, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dimudahkan Allah segala urusan akhirat, urusan dunia, urusan kiamat. Semua yang hadir ini mudah-mudahan dimudahkan Allah urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya. Kok makin kuat ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad mau saya bawa ke kampung saya di Morowali. Di sana ada bupati yang membantu pondok pesantren, 21 pesantren dapat bantuan 1 miliar, dapat bantuan kelas, dapat bantuan asrama, dapat bantuan. Dan Ustadz nanti akan bertemu dengan bupati yang mengirimkan anak-anak ke Tarim, Hadramaut, ke Ahgab University sebanyak 70 orang. Saya makin penasaran. Saya tanya, orangnya masih hidup? Pak Ahmad Ali, masih hidup. Wah, ini makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Ini bupati-bupati begini ini sudah banyak yang musnah ini. Mereka ini nasibnya udah seperti dinosaurus sekarang. Akhirnya tadi pas mendarat, turun pesawat di airport, saya pun dikasih tahu sama Bang Man Ali, ini orangnya yang saya ceritakan itu. Saya tengok gayanya nggak meyakinkan. Masya Allah, tapi amalnya luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Taslim. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Saya ini orangnya penasaran. Maka tadi pas makan saya tanya, apa betul Pak Taslim membantu pondok pesantren? Betul Pak Ustadz. Saya nggak percaya sepenuhnya dengan Bang Man Ali. Saya tanya, apa betul Pak Taslim mengirim 70 anak santri dari Morowali ke Tarim, Hadramaut, ke Ahgab University? Betul Pak Ustadz. Terus Bapak nggak ditangkap KPK? Bapak kok berani? Pendidikan rakyat adalah tugas negara Pak Ustadz. Wow. Kalau beginilah bupati dulu di kampung saya,
mungkin saya lebih cerdas daripada ini. Saya terus terang sampai ke Morawali ini sakit hati saya. Kenapa Ustaz sakit hati? Saya dulu berangkat ke Mesir, berangkat nggak diantar, pulang nggak dijemput. Anak-anak Morawali diberangkatkan, pulang disambut. Terus terang sampai kemari makin sakit hati saya. Diberangkatkan, diberi beasiswa, pondok pesantren dibantu, pulang. Mudah-mudahan orang Arab, orang Islam, ulama, kalau ketemu dengan orang begini, kafarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak jenis-jenis manusia seperti ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memangnya dulu Ustaz waktu ke Mesir gimana? 100 anak Indonesia dapat beasiswa ke Mesir. 100 anak Indonesia yang ikut tes 1000 orang. Di antara yang lulus itu namanya Abdul Somad. Ustaz Somad jangan sombong Ustaz. Ini bukan sombong, mau ngasih motivasi ke adik-adik kita di sana. Dan mau menjelaskan ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Berangkat Abdul Somad lalu buat surat permohonan ke kantor Badan Amil Zakat Nasional. Kepada Badan Amil Zakat Nasional, saya mau berangkat ke Mesir, tolong bantu. Alhamdulillah ibu saya disuruh datang. Ibu besok datang ke kantor Basnas, anaknya mau dibantu. Ibu saya pun datang. Setelah itu pulang dari kantor Basnas, saya tanya, Mak dikasih bantu berapa? 20 juta, 200.000. Makanya di mana-mana saya ceramah sekarang, saya sampaikan, bupati, wali kota, gubernur, kirim anak-anak santri kemanapun mereka mau belajar, ke Al-Azhar Kairo Mesir, ke Darul Hadis Maroko, ke Ummul Qura Makkah, ke Ahqaf University Yaman, kirim mereka. Kenapa Ustaz kalau udah cerita ini berapi-api? Sakit hati. Saya tidak mau saya mengalami, adik-adik saya juga mengalami yang sama. Alhamdulillah. Ini selama berkeliling setiap tempat-tempat ini. Kemarin pergi ke Ampana, Bang Ahmad Ali membagi qori yang hafal Quran, yang menang juara musabaqah tilawatil Quran, yang menjadi dewan juri, dewan hakim, berangkat umroh. Saya tanya total berapa semua yang diberangkatkan ini Bang Ahmad Ali? 100 Ustaz. Mendengar 100, saya juara musabaqah tilawatil Quran tahun 88, 89, 90 tingkat kabupaten, pendidikan kebudayaan Asahan Sumatera Utara, cuman dikasih piagam sama piala, sudah bekarat pialanya sekarang. Tapi di Kabupaten Morowali, di Provinsi Sulawesi Tengah, ini kalau saya ceritakan seterusnya, nanti adik-adik ini akan mengatakan itu derita lo kali. Kira-kira beruntung tidak umat Islam yang ada di Kabupaten Morowali dan di Provinsi Sulawesi Tengah ini? Beruntung sekali. Mudah-mudahan cerita inspirasi ini ibu-ibu didik anaknya dengan baik, anak ibu akan sukses, mereka membangun pondok pesantren. Tadi saya dibawa ziarah ke makam ibunda almarhumah As-Sa'adiyah, Hajjah As-Sa'adiyah. Kami baca Yasin. Masih ada orang di Morowali kalau meninggal dibacakan Yasin? Alhamdulillah. Di tempat lain anak-anak sudah nggak bisa baca Yasin. Ambil handphone, buka MP3 Yasin. Mohon maaf ya Bu, aku nggak bisa baca Yasin. Dengar aja sendiri. Tadi kami masih baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Yakin. Soalnya di tempat lain pernah saya tes Yasin, semua mulutnya bergerak. Pas mulut saya bergerak, mulutnya bergerak juga. Pas saya diam, dia diam juga. Rupanya Yasin lip sync. Masya Allah, tabarakallah.
Nanti kalau Ustadz Somad ceramah ke sana, ceramah ke sini, kalau Ustadz capek, kalau Ustadz kena serangan jantung, kalau Ustadz meninggal dunia, siapa yang akan menggantikan Ustadz Somad? Dulu saya khawatir, dulu saya cemas. Setelah sampai ke Morowali, setelah sampai ke Sulawesi Tengah, saya tidak cemas sedikit pun. Kenapa? Santri-santri dari Kabupaten Morowali akan melanjutkan dakwah Islam. Takbir! Masya Allah, saya pula yang takut jadi. Tadi pas kami lagi makan malam dengan Pak PJ Bupati, hujan selebat-lebatnya. Dalam hati saya, ada nggak manusia di tanah lapang ini? Tapi saya tengok Pak Ahmad Ali slow aja, nyantai aja. Saya tengok Pak PJ slow aja. Dalam hati saya, ini mereka ini niat atau enggak ini undang dia? Saya tengok Pak Taslim juga nyantai aja, malah foto-foto. Saya yang gelisah, ini ada orang nggak nanti di tanah lapang? Tapi begitu sampai di sini, manusia kanan kiri atas bawah semua. Saya terus terang selama tausiah, baru di sinilah jamaahnya keliling, tengah-tengahnya kosong. Pas tadi sampai, gimana saya mau ceramah nanti? Seakan-akan bisikan hati saya itu didengar oleh Satpol PP. Langsung mereka bawakan itu plastik semua, dan jamaah pun berdatangan. Saya tidak sedang melihat jamaah datang berebut tempat duduk. Saya sedang melihat seakan-akan saya dengan ibu saya waktu kecil dulu datang pengajian. Saya melihat ibu-ibu bawa anak kecil. Saya ingat, begitulah dulu ibu saya mengejar tempat duduk untuk mendengarkan tausiah membawa saya. Saya sedang melihat makcik saya sedang melihat tante saya sedang melihat bibi saya. Ini adalah saudara saya, berbeda pulau, berbeda bahasa, berbeda suku, tapi kita diikat dengan satu ikatan perasaan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan. Kenapa dibuat Allah tadi hujan begitu lebat? Allah mau kasih tahu, hai Abdul Somad, kalau kau ceramah di waktu malam, suasananya tenang, orang ramai, itu biasa. Tapi kalau hujan lebat, tanahnya becek, banjir, air mengenang, orang ramai, itu hanya ada di Morowali. Morowali ini bukan cuman dalamnya nikel, cuman atas, bukan hanya atasnya kelapa sawit, padinya menghijau, tapi orangnya juga makhluk-makhluk yang luar biasa. Maka kalau Anda ingin bertemu dengan makhluk luar biasa, datanglah ke Morowali. Saya sudah berapa kali ke Morowali? Baru pertama ini kan? Tapi rasanya kok kita udah lama bertemu. Kata jamaah, Ustaz aja so akrab. Kita memang di alam nyata baru malam ini ketemu, tapi di alam ghaib kita sudah selalu bersama. Di mana? YouTube. Jamaah ini sudah tahu semua dengan Ustaz Somad, udah kenal, udah sering lihat. Malam ini cuman mereka mau meyakinkan mana orang yang menghabiskan paket saya 2 giga ini. Saya pandang ke kanan Satpol PP, saya pandang ke kiri Satpol PP Wati. Perempuan. Morowali ini aman atau tidak aman? Aman. Kenapa pengawalan Ustadz Somad begitu ketat? Ternyata setelah turun dari mobil tadi baru saya paham, ini ada gerakan emak-emak garis keras. Dikhawatirkan akan menarik jubah Ustadz Somad, menarik kain Ustadz Somad. Itu maka mereka mengawal malam dengan pengawalan yang ketat dan sempurna. Siap, gerak. Salatullah, salamullah. Itu adik-adik yang pegang bendera Palestina sudah menyalakan lampunya. Jadi yang bawa senter, yang ada handphonenya pakai blitz, tolong dihidupkan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah,
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup, jangan lama-lama ketiak basah. Kita memang kawan sebelah meninggal. Saudara, ini kita di Indonesia apa di Palestina ini? Di Indonesia, tapi di depan saya bendera Palestina. Anak kecil sudah diingatkan tentang saudara di Palestina. Dari kejauhan nampak anak-anak kita memegang bendera Palestina. Inilah orang Morowali. Sedangkan Palestina aja dia jaga, apalagi kamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira anak-anak muda yang hadir malam ini kalau diterbangkan ke Palestina siap bertempur melawan Israel? Allah, saya pula yang ngeri jadinya. Tolong jangan berangkat ke Palestina, karena di sana belum ada lontong sayur. Kita doakan, kita bantu dengan dana, dengan bantuan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tidak peduli dengan saudaranya yang ada di Palestina, falaysa minhum, maka dia tidak dianggap sebagai orang beriman. Apakah yang di hadapan saya ini orang beriman? Tidak perlu menjadi muslim untuk peduli Palestina, tidak perlu menjadi mukmin untuk peduli Palestina, tidak perlu menjadi orang Islam untuk peduli pada Palestina. Cukup menjadi manusia. Hai saudara saya yang tidak muslim, yang tidak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bukan orang beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kalian manusia, kalian pun akan peduli kepada penderitaan Palestina, karena penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul? Kira-kira kalimat yang saya ucapkan tadi terdapat di mana? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Loh, Ustadz Somad kok tahu? Ini tukang bacanya setiap hari Senin. Makanya ketika ada yang berita keluar di medsos, Somad anti NKRI, radikal, kepala kau kena pukul. Kita yang membawa bendera itu ke pedalaman, tidak ada signal, tidak ada yang masuk ke dalam, naik sampan 7 jam. Kita yang membimbing anak-anak pedalaman upacara Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu cinta NKRI. Ini yang menyanyikan Kiam Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam. Selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Yang ketawa anak kecil. Baru sadar saya ada anak kecil. Sampai biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk-makhluk yang unik-unik yang dipertemukan Allah dengan saya di Morowali, di Sulawesi Tengah ini, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, insya Allah. Apa hubungan Ustadz Somad dengan Bang Mat Ali? Oh, susah untuk diceritakan, cukup dengan satu pantun saja. Kalau tuan membeli tali diikat di pohon kundur, ini sahabat saya Bang Mat Ali, dia ini calon gubernur. Kira-kira setuju atau tidak? Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Cocok atau tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga hati, jaga perasaan, jangan kelahi, sumpah serapah, caci maki.
ini tahun-tahun politik, yang penting kita perbaiki. Kenapa Ustadz dukung-mendukung? Saya nggak sanggup mendukung Bang Ahmad Ali. Kenapa? Karena dia besar, saya kecil. Gimana saya mau dukung dia? Tapi kalau saya ceramah satu kabupaten, satu desa, satu kelurahan, satu kecamatan, nggak akan habis. Sulawesi Tengah ini luas. Gimana saya mau ceramah ke kampung, ke desa, ke pedalaman, ke pulau? Cukup dengan satu gubernur dengan tanda tangannya, kirimkan mahasiswa ke Mesir, selesai. Bangunkan pondok pesantren, selesai. Satu pena di ujung tangan penguasa bermakna untuk menolong agama Allah. Takbir. Sampai di sini paham? Ngerti? Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, apa itu Abdul Somad? Kenapa dukung-mendukung? Kenapa dia jalan dengan Bang Ahmad Ali? Bisa dijelaskan? Kalau bisa jelaskan, jelaskan. Kalau nggak bisa, jangan. Nanti lain bunyinya. Yang nggak ingat, nggak usah diingat. Bagaimana caranya kalau kami mau jelaskan? Potong aja video pendek. Ini kan direkam malam ini, bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Pesawat pun mendarat dari Cengkareng menuju Palu. Saya dibawa ke tepi laut, pantai indah, pohon nyiur kelapa melambai. Lalu saya lihat asramanya cantik. Saya masuk ke tempat makannya, Masya Allah, lantainya keramik. Ingat saya di pondok pesantren tempat saya dulu, lantainya semen, dindingnya kayu. Pas lagi kami makan di tempat makan, mati lampu. Pas lagi mati lampu, ada kawan yang iseng lempar kepala ikan asin. Akhirnya terjadi perang Irak-Iran di dalam. Bum, bam, bum, bam, bam. Pas hidup lampu, kepala guru sudah kena kepala ikan. Tapi di pesantren itu saya lihat tempat makannya seperti di hotel indah. Kami masuk ke masjidnya, masjidnya pun cantik, pakai AC. Saya ingat di masjid tempat saya di pondok dulu, ya Allah, nggak ada pintu, nggak ada jendela, pakai AC juga, angin cepat. Saya masuk ke kelasnya, kelasnya cantik, indah, pakai keramik, dindingnya, jendelanya kaca. Saya ingat di pondok tempat saya belajar dulu, dindingnya papan, dikasih jeruji. Jeruji itu dipasang sekarang di kebun binatang. Bukan menghinakan pesantren, bukan menjatuhkan. Saya cuma ingin menunjukkan pesantren ini bagus sekali. Dan saya tanya, ini santrinya berapa bayarannya sebulan? Gratis. Makin sakit hati saya. Saya dulu berbayar. Ini pesantren punya siapa? Insan Cita Indonesia, Ibu Nilam. Waktu itu yang bawa saya Ibu Nilam, istri dari Bang Ahmad Ali. Setelah itu kami ketemu dengan Bang Ahmad Ali. Lama saya berpikir, mestinya setiap kabupaten ada pondok-pondok pesantren seperti ini. Tidak ingin membunuh pesantren yang lain. Pesantren yang sudah ada dihidupkan. Al-Khairat, Miftahul Khairat, Darul Khairat tetap ada, tetap dibantu, tetap disupport. Tapi ada anak-anak kita yang masih belum bisa membayar uang sekolah, belum mampu. Kira-kira kalau pesantren seperti ini diperbanyak, Bapak Ibu setuju atau tidak? Ibu-ibu senang atau tidak? Sekarang saya mau tanya, boleh? Siapa di antara ibu yang sanggup mendidik anaknya dari jam 3 malam sampai tidur jam 10 malam? Mulai membangunkan anak tahajud, mengontrol anak ngulang hafalan Quran, membawa anak ke masjid qobliyah subuh, habis sholat subuh murojaah ngulang hafalan, sarapan pagi bergizi berkualitas, masuk kelas, sore olahraga, maghrib ke isya ngulang hafalan Quran, dari isya ke malam mengulang hafalan Quran, lengkap dengan nahwu sharaf balaghah ma'ani bayan mantiknya, fisika, kimia, biologi, matematika tidak ketinggalan, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Benteng terakhir umat ini, bangsa ini tinggal satu, pondok pesantren. Guru fisika angkat PNS, guru kimia angkat PNS, guru matematika angkat kalam.
Pesantren bukan tempat pembuangan anak yang nggak lulus SMP plus. Anak ibu di mana? SMP plus. Anak bapak di mana? SMP negeri. Anak bapak di mana? Itulah Pak Ustadz, karena nggak lulus kemarin ya saya buanglah ke pesantren. Pesantren bukan pembuangan saudaraku. SMP pelajarannya cukup dengan 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris selesai. Tapi di pondok pesantren kita hitung sama-sama, apakah selesai 10 jari? Nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mutalaah, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, gharibul hadis, belum lagi masuk fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, muhadasah, public speaking. Makanya kalau ada anak yang kurang-kurang akal dibuang ke pesantren, 2 kemungkinan, kalau nggak error, gila. Cari anakmu yang paling cerdas, cari anakmu yang paling pintar, cari anakmu yang paling pandai, masukkan ke pondok pesantren. Dia yang akan lahir membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Kenapa Ustaz Somad ini kalau ceramah pakai takbir? Itu ngetes, selama suaranya masih keras saya lanjut, tapi begitu saya bilang takbir, Allahu Akbar, itu saya berhenti. Itu cara saya ngetes jamaah. Soalnya pernah saya ceramah takbir, Allahu Akbar. Jadi demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tapi dari tadi di Morowali ini setiap saya takbir makin kuat. Ini yang buat saya jadi khawatir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bupati-bupati, gubernur-gubernur yang dulu ada di kampung saya, yang waktu saya sekolah di pesantren nggak mau ngasih beasiswa, yang dulu waktu saya sekolah nggak memberangkatkan kami umroh, yang dulu waktu kami belajar ke Mesir nggak mau ngirim kami duit, yang dulu waktu kami sekolah, sekarang mana mereka? Mati. Ustaz dendam ya? Enggak, ingat aja dikit. Bupati mati, gubernur mati, pejabat mati. Coba kalau dulu dia beasiswakan saya, pasti saya kirim Al-Fatihah. Ini memang saya ceramah di Morowali, memang saya ceramah di Sulawesi Tengah, tapi yang menonton video ini ditonton oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, pejabat-pejabat. Kalian akan mati semuanya, betul? Semangat semua bilang mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pejabat mati meninggalkan utang luar negeri. Tinggalkan pondok pesantren. Kalau kau bukan penghafal Quran, kau bukan habib, kau bukan ulama, kau bukan ustadz, tapi ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, hidup boleh berhenti, amal jariah mengalir sesudah mati. Inilah yang mau kita cari hidup ini, betul? Jadi pejabat, dibangun rumah yang besar, tinggal, mobil besar, tinggal, istri besar. Apa yang mau dibawa? Kalau pernah kau buat pondok pesantren, kalau pernah dengan tanda tanganmu, APBD-mu, APBN-mu kau bantu pesantren, di sana mereka membaca Quran, mengalir tetesan pahalanya ke liang lahatmu, ke liang kuburmu. Di tengah malam mereka sholat tahajud, mengalir doa mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selama menjabat, apa yang kau bangun? Bangun taman-taman kota. Apa yang terjadi dengan taman kota? Orang pacaran tiap malam minggu. Siap-siap dosa jariahnya mengalir. Apa yang kau bangun selama kekuasaanmu? Kau buat surat izin hiburan, izin diskotik, izin. Apa yang mereka lakukan di dalam? Dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Selagi hayat dikandung badan, selagi seragam masih ada, selagi pistol masih menyala, selagi tanda tangan masih berguna, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Masih kuat takbirnya. Jangan nanti setelah nggak ada kuasa,
setelah tanda tangan nggak laku, setelah seragam tidak berguna, barulah datang ke masjid pengajian, bertanya ke Ustadz Somad, Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, baru pensiun. Ya istighfar aja lah Pak, kawan rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Kawannya nanya, tadi waktu Ustadz Somad sholawat kau hafal? Enggak. Terus kenapa kau gini? Ya gaya aja dulu, nanti musuh. Makanya jangan sendirian, mesti berjamaah. Masuk surga itu nggak sendirian, makanya jomblo nggak masuk surga. Ya Allah, yang belum ada jodoh ketemukan jodohnya ya Allah. Malam yang penuh berkah, berkumpul jamaah, habis turun hujan lebat, hati sakinah, tenang karena Allah, berselawat memuji Rasulullah. Kalau ada anak muda yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Selesai, tamat riwayat. Sampai hati engkau Ustadz Somad, kami selalu menonton videomu, mendoakanmu. Kenapa kau doakan kami putus? Kenapa kau pacaran? Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun. 5 tahun gak nikah-nikah. Anak muda yang 5 tahun pacaran gak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Kira-kira anak gadis, anak perempuan yang dibonceng ke pinggir laut, bonceng sana, bonceng sini, mobil sana, mobil sini, motor sana, motor sini, Salome. Kira-kira yang rugi laki-laki apa perempuan? Kalau gembung masuk angin, yang malu laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Ya Allah, selamatkan anak-anak perempuan kami dari playboy cap tupai. Kenapa Ustaz bilang playboy cap tupai? Iya, dia lompat pohon kelapa sana, lompat sini, habis gelobang semua pohon kelapa. Hai playboy cap gayung, gayung cedok sana, cedok sini, masuk sana, masuk sini. Hai playboy cap tupai, ingat, kau punya adik perempuan, saya nggak punya adik perempuan. Kau punya kakak perempuan, saya nggak punya kakak perempuan. Kau punya istri perempuan. Istri saya laki-laki Pak Ustaz. Berarti kau homo, nauzubillah. Ingat, kau akan punya anak perempuan. Hari ini kau buat air mata perempuan meleleh, 20 tahun lagi anakku akan menerimanya, nauzubillah. Ya Allah, terimalah taubat para playboy cap tupai ini ya Allah. Banyak juga yang ngaku. Bapak ibu yang merasa haus, mau minum, mau makan, jangan khawatir, jualan sekeliling kita penuh. Tolong selesai acara ini, makan, minum, habiskan semua, bayar masing-masing. Kenapa? Saudara kita ini sudah modalnya besar, sewa tenda, mau dagang malam ini, jangan sampai selesai hampa. Malam ini bukan sekedar tausiah ceramah, malam ini juga adalah malam pasar malam. Saya lihat balon-balon sudah laku setengah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terus yang putus tadi gimana kelanjutannya Pak Ustaz? Yang malam ini putus, besok akan dipinang laki-laki yang soleh. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau lelaki, kalau memang kau pria sejati, jangan datang bawa mawar, tapilah datang bawa mahar. Begitu, datang bawa mahar. Oh my darling, oh my honey. Wih. Kalau memang kau jantan, kau ngomong sama bapaknya, Pak, saya tidak ingin hubungan kita hanya sekedar tetangga. Saya ingin lebih dekat lagi. Saya ingin menjadi menantumu. Itu namanya kepedean. Kalian laki-laki jangan langsung datang ke rumah bapaknya langsung minang begitu. Terima Pak, kalau tidak akan kucari perempuan lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Langsung dipanggil bapak security, tangkap ini gila satu. Ada adab, ada akhlak, ada sopan santun.
panggil Habib Alawi Al-Attas. Habib Ali Al-Attas, tolong pinangkan saya dengan si Anu. Bawa ustad, bawa guru kita, pimpinan pondok pesantren Miftahul Khairat, Pak Kiai Maulana, tolong pinangkan saya. Begitu. Ini sekarang banyak anak muda ini petantang petenteng. Saya mau mengangkat kamu jadi mertua saya. Nggak bisa begitu, mesti ada juru bicara. Ustaz Somad, Ustaz pulang kan besok? Iya. Kalau gitu Ustaz saya bawa, jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Ustaz Somad ini kepedean. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa ثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Berkat sholawat kepada Nabi, bertawassul dengan Nabi, mudah-mudahan Allah memperkenankan segala hajat-hajat kita semuanya insyaallah. Terutama hajat Bapak Dr. Andus Haji Taslim, terutama hajat Bapak Haji Ahmad Ali. Hajatnya apa Pak Ustadz? Ya nggak usah saya sebutkan, udah tahu sendiri dari baleho-balehonya. Amin ya Rabbal. Agustus ramai-ramai mendaftar ke KPU. September penetapan dari KPU. Oktober mulai bergerilya berbagai macam di grup-grup WhatsApp, FB, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. 27 November masuk ke kotak suara. Ingat sahabat Ustadz Abdul Somad. Bisa diingat? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dakwah ini tidak selesai dengan tausiah, tak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan khutbah. Ustaz Somad ceramah di atas mimbar, mari kita bantu pondok pesantren, mari kita anak-anak kita ke Mesir. Ustadznya berapi-api, jamaahnya di bawah. Tapi ada orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah tausiah, tidak pernah khutbah, tidak perlu menggelegar. Cukup dengan tanda tangannya mengirimkan biaya mendirikan asrama mahasiswa di Mesir, di Tarim, di Yaman, di Maroko. Kira-kira bisa atau tidak? Tergantung kemana arah tanda tangannya. Kalau tanda tangannya ke atas, itu berarti gedung pencakar langit. Kalau tanda tangannya ke bawah, WC. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi tanda tangan masih laku, pakai menolong agama Allah. Polisi-polisi yang ada pistolnya, selagi pistolmu masih besi, pakai menolong agama Allah. Jangan nanti setelah pistol air itu pun macet-macet, barulah dipakai menolong agama Allah. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz? Polisi, tentara, Satpol PP, security, nggak perlu khutbah, nggak perlu ceramah, nggak perlu tausiah, nggak perlu tabligh akbar, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu menggelegar. Kalau Ustaz Somad bacakan ayat innamal khamru, khamar, sabu-sabu, ganja, narkoba, pil anjing gila, wal maisir, judi online dan seterusnya, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu,
Ustadz memang begitu, tapi polisi, tentara, kapolri, kapolda, kapolres, kapolsek gak perlu ceramah, gak perlu tabligh akbar, cukup dengan pistolnya. Nampak ada orang main judi, mau main judi silakan, silakan, silakan. Mau laga ayam silakan, ku pecahkan otak kau. Mau pakai narkoba silakan, selagi pistol masih besi, selagi seragam masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir, masih kuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Satpol PP bajunya akan berganti dengan kain. Saya nggak ada ngomong gitu ya Bu ya, jangan marah sama saya Bu ya. Seragam polisi yang gagah perkasa akan berganti dengan kain. Tentara Jenderal Bintang 4 akan berganti dengan kain. ASN pegawai negeri akan berganti dengan kain. Yang dibanggakan apa? Ibu punya baju 3 lemari di kamar, hilang semuanya, dijadikan jadi lap kompor. Anak-anak mantu nggak ada yang mau pakai, mereka buka, jadul, ketinggalan zaman. Tapi mana yang akan mengalir? Yang mengalir adalah amal soleh, kok somat. Aduh, ini jamaah makin malam nyari gara-gara semua ini. Amal soleh yang akan mengalir. Kalau pernah kau dirikan masjid, saya nggak bisa bangun masjid Pak Ustadz, uang saya nggak banyak, kirimkan batu bata. Batu bata nggak bisa Pak Ustadz, batu kerikil pun nggak bisa Pak Ustadz, pasir pun nggak bisa, mati aja lah. Saya mau, walaupun Pak Bupati, Bapak Ahmad Ali, Pak Taslim, Pak PJ sudah membantu pesantren-pesantren, tapi Bapak Ibu jangan sampai tidak dapat amal jariah. Ini para kiai, para habaib, para alim, para ulama kita, saya mau besok datang ke pondok-pondok mereka, datang. Saya mau para habaib, para kiai, para tuan guru datang, nelpon, Ustadz Somad, alhamdulillah jamaah sudah datang ke tempat kami bertanya, mana kelas yang perlu dibantu, mana asrama yang perlu dibantu, mana masjid yang perlu dibantu. Mereka bantu Pak, enggak, nanya aja. Duit di mana-mana. Kalau saya tausiah tentang bantu pesantren, itu biasanya langsung relawan keluar bawa plastik, bawa kertas. Judul lagunya ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana, la 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 la. Tapi di Morowali nggak ada kotak, nggak ada plastik, nggak ada kresek. Kenapa? Karena mereka di Morowali langsung transfer banking. Di sini modern guys, bukan kaleng-kaleng. Mereka langsung ambil handphone, mereka langsung QRIS, langsung muncul pesantrennya, nomor rekeningnya, ting 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 ting. Begitu selesai ketik, nangis. Ingat almarhum ayah? Bukan. Ingat almarhumah ibu? Bukan. Ingat Baitullah? Bukan. Terus nangis kenapa? Salah ketik Bang. Rencana tadi nolnya 5, 100.000, terus terketik 6. Padahal justru dengan salah ketik itulah yang akan menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dilihat dari senyumnya jamaah ini nggak ada utang. Loh, Ustaz kok tahu? Soalnya saya pernah ceramah di beberapa tempat, orang yang banyak utang itu ketawanya nggak bisa lepas begini. Dia pendek aja, nggak bisa sampai ujung, karena pikirannya banyak. Tapi di Morowali nggak berhenti. Ini saya yakin ini orang bebas utang semua. Betul Bu? Mudah-mudahan yang dililit utang dilunaskan utangnya ya Allah. Banyak juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita hidup di atas dunia ini. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah?
tadi pagi ada yang hidup, tadi pagi ada yang mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diuji adalah yang paling baik amalnya. Kelihatannya mati lampu, berarti waktu sudah habis. Takbir, masih kuat. Yang diuji itu adalah yang paling baik amalnya. Kalau masuk surga itu yang paling besar badannya, gajah lebih dulu masuk surga. Jangan pandang bulu, karena monyet paling berbulu. Kalau masuk surga itu yang paling ganteng, bule masuk surga, Pak Le masuk surga. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Tapi jangan gara-gara ini besok adik-adik, bapak-bapak masuk kantor, pergi sekolah nggak mandi, nggak cuci muka, berangkat sekolah taik mata sebesar basuh. Ditanya sama guru, kenapa nggak mandi, kenapa nggak cuci muka? Allah melihat hati kita. Tetap mandi, tetap bersih-bersih. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci, yang bersih-bersih saja. Maka kita lihat wajah kita di cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau perbaiki bentuk fisik, rupa wajah tubuhku, perbaikilah perilaku, akhlak, budi pekerti. Malam ini jamaah berakhlakul karimah luar biasa. Ustaz Abdul Somad dari Maulid keluar mobil, berapa tangan yang terulur tidak sempat disalami, berapa banyak jamaah yang terinjak kakinya. Abdul Somad tidak mau gara-gara ini dihisap lama baru masuk surga. Maukah Bapak Ibu memaafkan kesilapan-kehilapan Abdul Somad? Lebih baik minta maaf di sini. Di akhirat belum tentu kita ketemu. Apalagi jamaah ini tempatnya ruang VVIP semua ini. Betul. Dari bunyinya seperti nggak yakin. Amin. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tidak layak masuk surga. Kau mau aku masukkan surga? Aku tidak layak masuk surga. Kalau gitu kau masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahimi. Kalau gitu kau masuk neraka, aku nggak kuat masuk neraka. Begitulah orang beriman merayu Allah SWT. Dia nggak pede mengatakan masukkan aku ke surga. Enggak. Kok aku masukkan surga? Aku nggak cukup amal ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka, aku nggak kuat. Terus kau mau kemana? Ya, masuk surga yang kaki 5 pun nggak apa-apa. Malu-malu akhirnya dia masuk ke dalam surga. Saya sangka ngasih tahu waktu sudah habis. Ternyata bisikannya kabar gembira, ada door prize umroh. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Tadi saya berdiri jam 8:30. Ternyata setelah saya lihat jam, rupanya sudah jam 9:30. Sesuai dengan kode etik 600 ml. Kalau botolnya kecil, emang 30 ml. Mestinya saya tausiah ini cuma 30 menit. Apalagi tadi hujan, ngantuk, lemah, lesu. Ternyata jamaah tetap bersemangat. Allahu Akbar. Kira-kira kalau saya tausiah sejam lagi masih sanggup? Kalau saya terus sejam lagi masih kuat? Saya nggak kuat. Penghafal Quran, berangkat umroh, kata Bang Mat Ali. Dewan Hakim, Dewan Juri, Musabaqatul Quran, berangkat umroh. Berapa totalnya semua Bang? 100 orang. Listnya titik, ada 3, ada 2, ada 5. Malam ini akan dipilih. Tolong yang nggak berangkat jangan salahkan saya nggak ikut. Nomor-nomor itu diundi oleh panitia. Mudah-mudahan kita semua sampai ke Baitullah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah Haji dan Umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.